Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dzakarna fi al madi 6 ashkhas mahjur alaihim mamnu alaihim at-tasarruf fi amwalihim hum as-sabiyyu wal majnunu was-safih wal mubadhdhil li malihi wal muflis alladhi irtakabathu ad-duyun wal marid al-maquf alayhi fi ma zada ala ath-thuluth wal 'abd alladhi lam yu'dhan lahu fi tijarah wa tasarrufu as-sabiy wal majnun was-safih ghairu sahih. As-sabiy wal majnun was-safih idza aqada, kalau dia berakad, la yasihu aqduhu, maka tidak sah akadnya, ya. As-sabi idza aqada wal majnun kadhalik was-safi kadhalik idza aqada fala yasihu aqduhu. Saya tadi barusan ngomong apa? Nanti yang di belakang. Ya, saya barusan ngomong apa tadi? Ya, saya barusan ngomong apa tadi? لا هذا الذي يا أنتي يا لا هذا nomor ya. Saya tadi barusan ngomong apa? Idza takallama al-ustadz khalas tawaqqafna. Kalau ustadz udah ngomong diam gitu kan. Mau kalian kalau ada yang ngomong lalu nggak dipedulikan sama yang lain? Idza takallama al-ustadz khalas intaha waqt li muhadatsah. Ya. Saya sensitif sama orang yang nggak perhatian, ya. Mohon maaf, saya sensitif sekali sama orang yang nggak perhatian. Apa yang saya bilang pada saat tadi? Siapa yang bisa jawab? Nah, maka as-sabiyu la yasihu al-aqlu. As-sabi la yasihu aqluhu wa kadzalika al-majnun was-safi la yasihu aqluhu. Akadnya enggak sah, ya. Idza ba'a wa ishtara wa aqada ma'a ay ahadin fala yasihu aqluhu. Maka akadnya enggak sah, ya. Akadnya enggak sah, ya. Kalau ada anak pegang HP, ya, lalu kata orang, Dek, HP-nya Om minta, ya. Oh iya katanya gitu kan, sah nggak? Nggak sah, ya. Kalau mana HP-nya, itu diambil sama Om itu gitu kan, ya. Kata Omnya, ada kan minta sama dia dan dia kasih, nggak sah, lah ya sih, ya. Dibatalkan. Wa tasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi duna a'yan malihi. Al-muflis orang yang bangkrut, ya, tasarruful muflis yasihu sah fi dhimmatihi, terkait dengan kewajibannya, ya, terkait dengan kewajibannya, dia bayar hutang sah, ya, dia bayar hutang sah, ini aneh bayar hutang gitu kan, ya, atau dia bayar pajak sah, ya, fi dhimmatihi duna a'yan malihi, ya, tapi nggak boleh dia menjual hartanya, duna a'yan malihi. Wa tasarruful marid, orang yang sakit, fi ma zada 'ala thuluth, lebih dari sepertiga, mauqufun ala ijazatil waratha min ba'dihi, maka harus minta izin kepada ahli warisnya. Al-marid al-makhuf alaihi, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dari sakitnya, jadi fa innahu mauquf fi ma zada 'ala thuluth ala ijazatil waratha min ba'dihi. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi, hamba sahaya transaksinya yakunu fi dhimmatihi, ya, adalah kewajibannya, yutba' bihi ba'da 'itqihi, yang bisa
minta setelah dia merdeka, ya. Setelah dia merdeka, kalau dia berjualan nggak sah, tapi nanti setelah merdeka ane dulu pernah beli barang ente, ya. Nah, ini baru, ya. Setelah merdekanya baru bisa dia laksanakan. Faslun. Wa yasihu sulhu ma'al iqrar fil amwal. Yasihu sulhu ma'al iqrar fil amwal. As-sulh, ma huwa as-sulh? Al-ittifaq, as-sulhu lughatan qat'un niza', mengakhiri perselisihan. Wastilahan al-ittifaq baina at-tarafain atau aksar fi qat'in niza' bainahum ma lam yakun litahlil al-halal litahlil al-haram au tahrim al-halal. Al-ittifaq baina at-tarafain aw akthar fi qat'i an-niza' bainahum ma lam yakun litahlil al-haram aw tahrim al-halal. Itu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, ya, fi qat'i an-niza' dalam mengakhiri perselisihan antara mereka, ya, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Al-ittifaq baina at-tarafain aw akthar fi qat'i an-niza' bainahum ma lam yakun li tahlilil haram atau li tahrimil halal. Kesepakatan antara dua orang atau lebih, ya, dalam mengakhiri perselisihan, ya, selama tidak untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wasulhu qad yakunu fil muamalat awil munakahat awil jinayat. Yang di belakang, saya barusan ngomong apa barusan? Iya, hati-hati. Nah, yang di paling pojok, saya barusan ngomong apa? Barusan ngomong apa saya? Berdosa hukumnya kalau dikasih sesuatu lalu diabaikan, ya. Ini saya dikasih air minum, kalau saya taruh di tong sampah, marah nggak kalian? Marah kan? Saya barusan ngomong apa yang di belakang? Kan nggak perhatikan. Ayo, siapa yang bisa ngulangin? Siapa yang bisa ngulangin? Apa? Al-sulhu qad yakunu fil muamalat wal munakahat wal jinayat, ya. Saya sengaja nggak tulis supaya nulis sendiri, ya. Karena kalau saya tulis nanti nggak perhatiin, ya. Tulis juga sama Ustaz, nanti saya, yang lain juga nulis, ya. As-sulhu qad yakunu fil muamalat wal munakahat wal jinayat.
berdamai, bisa dalam muamalat, dalam pernikahan, dalam jinayat. Apa itu jinayat? Siapa yang bisa jawab? Al-jinayat. Hah? Apa itu jinayat? Bab fikih itu udah belajar fikih berapa kali? Berapa semester udah? Enggak, baru satu, ini yang kedua. Iya. Oke, bab fikih apa aja? Udah bukan bab taharah kecil, ya. Bab yang besar-besarnya aja. Saya minta bab yang besar-besarnya aja. Ibadat, muamalat. Enggak, saum itu babnya kecil itu, ya. Itu masuk ke dalam ibadat, muamalat, apa lagi? Munakahat, apa lagi? Jinayat. Ya, jinayat apa coba? Hah? Jinayat itu tindakan kriminal, ya. Tindakan kriminal, orang mencuri, orang merampok, orang mencederai, orang membunuh, itu jinayat namanya. Al-jinayat, ya. Jangan lupa lagi, itu bab yang besar. Itu sewaktu belajar pertama kali ilmu fikih, apa aja bab fikih itu harus sudah paham itu. Al-ibadat, hunaka ma yata'allaq bil ibadat, wal muamalat, wal munakahat, wal jinayat, ya. Jadi terkait dengan apa? Jinayat apa tadi? Coba contohkan perdamaian dalam tindakan kriminal. As-suluh yani fil jinayat, yani man tumathil li mithalan wahidan. As-suluh fil jinayat mawjudah fil Quran, wa mawjud fil hadis. Naam, aywa. Kif yakunu as-suluh? Gimana namanya gimana? Enggak ada damainya di situ. Kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukumannya kisos. Tapi kisos itu bisa dimaafkan kalau keluarganya memaafkan. Nah, itu nama damai gitu kan. Mau dimaafkan bebas tanpa kewajiban apapun, atau mau dimaafkan dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi dengan membayar apa? Diat, ya 100 ekor unta. Itu damai namanya. Ya udah, inti nggak usah dikisos gitu kan, ya, nggak usah dihukum mati, cukup ganti rugi, gitu kan. Itu damai. As-sulh fi al-jinayat. Atau misalnya ada orang mencuri, ya, mencuri jam tangan gitu kan, ya, ketahuan, ya, dia harus balikin jam tangannya kepada pemiliknya. Tapi ternyata jam tangannya rusak. Damai, ada ganti aja duit 500.000 gitu kan, gimana? Gitu kan, itu damai juga, ya. Ada as-suluh. As-suluh. Contoh lagi misalnya gitu kan, ya, ada orang yang nabrak gitu kan, nabrak orang, tahu-tahu patah kakinya, ya. Damai aja gini, ya, ente saya obatin aja gimana, gitu kan. Ada as-suluh kadzalik fil jinayat, ya. Udah aneh obatin, aneh bawa ke rumah sakit, yang berapa biayanya aneh tanggung, itu kan. Ada as-suluh. As-suluh al-ittifaq bain at-tarafaini aw aktsar fi qat'in niza', dalam mengakhiri perselisihan, ya. Jadi gak usah saling tuntut, kita yang penting intim ke dokter, aneh bayarin berapa biayanya, aneh bayarin sampai itu sembuh, gitu kan. Atau ada orang yang nabrak gitu kan, ya, terus mati orangnya gitu kan, ya. Lalu damai gitu kan, ya. Udah gini aja, aneh gak usah dihukum apa-apa, tapi anak-anak almarhum aneh tanggung biaya hidupnya sampai dia seperti yang terjadi sama siapa itu. Nah, itu damai juga. Ada as-suluh, ya. As-suluh harusnya Ahmad Dhani dihukum mati gitu kan, misalnya, gitu kan. Maaf, anaknya, ya, anak yang menabrak harusnya dihukum mati gitu kan, dikisos gitu kan, tapi dia ganti, ya, aneh gak usah dikisos, gimana?
maafin aja gitu kan, jangan dihukum anak saya gitu kan, tapi aneh tanggung biaya hidupnya sampai dia selesai kuliah gitu kan. Ada namanya sulh fil jinayah, ditulis ya. Saya nggak tulis di papan tulis, karena kalau saya tulis di papan tulis nanti pada nggak perhatian, dan yang keluar itu yang dari mulut saya biasanya ya. Kalau yang dari sini semua bisa baca ya. Mohon maaf saya agak tegas karena nanti pada udah semester berapa nanti sama seperti dia baru masuk Al-Hikmah, nggak pernah berubah gitu kan. Kita yang belajar beda dengan orang yang di luar ya, orang yang di luar. Jadi kita harus, hari ini saya harus dapat ilmu baru. Saya udah berkali-kali ngomong, hari ini saya harus dapat ilmu baru. Kalau tidak, percuma saya datang ke sini dan saya harus bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dosanya bukan hanya sama Allah tapi sama ustaz ya. Sama ustaz dosanya, ustaz udah capek-capek datang ke sini gitu kan. Mohon maaf saya ini ya, daripada nanti udah sampai selesai, kadang-kadang ada mahasiswi udah mau selesai nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam kita ya. Nulis aja salah, amar makruf nahi mungkar. Udah pernah saya simak kan? Amar makruf aja, amar makruf nahi mungkar katanya gitu. Ada ada amtat waqtaha 4 sinin fil hikmah walam tataghayyar lughatuha walam tatahassan. Bahasanya enggak berubah dan enggak membagus ya, bal ka'annaha lam tadrus abadan, dan seperti dia enggak pernah belajar sama sekali ya. Ada dzambun 'alaiha, dosa atas dia. Dzambun 'alaiha ma'allah wa ma'a ustadihi ya, bersama Allah dan bersama ustadznya. Ustadznya udah capek-capek datang lalu dia enggak ini ya. Guru mewakili orang tua. Mewakili orang tua. Orang tua boleh marah nggak sama anaknya kalau nggak perhatian? Begitu juga guru, ya. Sama. Jadi kalau orang tuanya nggak mau anaknya dimarahin, jangan disekolahin di sini, gitu kan? Ya. Karena dia dengan sekolah di sini berarti saya wakilkan kamu untuk menggantikan kewajiban saya ngajarin anak saya. Ya, bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya, itulah yang dilakukan oleh guru. Ya. Berhak orang tua sini, saya pukul nih tangan, ini nggak perhatian ya. Boleh nggak dipukul? Boleh, yang nggak boleh mukul muka. Ya, mukul tangan boleh ya. Yang nggak boleh mukul muka, gitu kan. Tapi kalau orang sekarang langsung dilaporin gitu kan ya. Nah, al-Islam laisa hakada. Ya, li tarbiyah yajuz ad-darb. Dengan syarat bukan mukul muka. Ya. La tadribil wajha, jangan pukul muka. Ya, berarti yang lain boleh. Ya. Kalau enggak ngapain Nabi bilang la tadribil wajha, ya. Jangan mukul muka sama jangan mukul kemaluan, ya. Karena kalau kemaluan berakibat fatal nanti, ya. Tapi kalau mukul sini boleh, ya. Mukul paha boleh gitu kan, ya. Bukan paha perempuan, bukan, ya. Coba apa lagi contoh as-suluh fil jinayat. Suluh fil jinayat. Dalam perang. Hah? Dalam perang maksudnya? Perdamaian saat Itu ada juga as-suluh bainal muslimin wa ghairil muslimin ya. Ada damai antara orang muslim dengan orang non muslim ya. Itu hanya contoh aja saya tadi itu ya, muamalat, munakahat, jinayat, ada hal-hal yang lain ya. Bainal muslimin wa ghairil muslimin wa bainal umara wa ra'iyah ya, antara pemimpin dengan rakyat gitu kan. Ada damai juga ya. Itu umumnya masuk dalam kategori muamalat ya. Itu masuk muamalat. Muamalat itu hubungan antar manusia, hubungan antar manusia muslim dengan muslim, pemimpin dengan rakyat, ya, muslim dengan non muslim, ya, pedagang dengan pembeli gitu kan, ya, itu termasuk kategori muamalat, ya. Saya contoh lagi jinayat, coba contohnya, al jinayat, ya. Laki-laki memperkosa perempuan, damai, udah saya kawinin, boleh nggak? Siapa yang bilang nggak boleh?
Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya, yang bilang nggak boleh siapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Itu kan damai juga. Sudah saya nikahin dah, ya. Boleh nggak? Kalau apa? Kalau perempuannya masih dia. Iya kan damai namanya, damai kan sepakat, ya. Kalau sepakat nggak apa-apa, kalau sepakat, gitu kan? Damai, boleh nggak? Terus ada yang masalah nggak? Kira-kira? Masalahnya di mana? Di mana? Apa? Apa? Kenapa? Enggak. Kita diskusi supaya terbuka wawasannya, terbuka wawasannya. Hak itu ada dua, ada hak Allah, ada hak manusia. Kalau hak Allah itu serahkan sama Allah, hak manusia serahkan sama manusia. Kalau orang memperkosa, hak manusianya di mana di situ? Ya, diperkosa. Ya, kalau hak Allah adalah dihukum rajamnya. Hak Allah bisa dimaafkan, asalkan hakim nggak menghukum, asalkan nggak ada yang tahu. Udah, inti nggak usah dibuka bongkar kasusnya. Ya, nggak usah sampai kepada hakim, ya. Yang penting ane nikahin, ya. Hak manusia ini, hak Allah tergantung sampai ke hakim atau tidak. Kalau nggak sampai ke hakim, hak Allah selesai. Dan bisa taubat sama Allah, taubat aja cukup, ya. Tapi kalau hakim tahu, hakim berhak menghukum dengan hukum Allah. Tapi kalau hakim nggak tahu, selesai, ya. Itu taubat sama Allah selesai. Jadi itu terkait dengan hak Allah, ya. Ada hak Allah, ada hak makhluk. Adapun suluh hak makhluk. Hak makhluk dia tercoreng karena dia diperkosa, ya. Mentalnya bisa terganggu, ya. Tapi kalau damai, ya, dan itu bisa mengobati dan dia cukup, selesai. Ya. Gimana saya nikahin, ya? Boleh nggak? Ada yang masalahnya di mana nih? Ayo, masalahnya di mana? Diungkapkan supaya kita belajar. Hah? Masalahnya nggak terima. Enggak kan sepakat tadi. Kan ini damai, kalau damai mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa damai. Tapi kalau damai mau gimana? Damai mau misalnya. Ya udah, aku nikah, ya udah, alhamdulillah katanya gitu kan. Ya. Hah? Jangan tanya orang tuanya, di sini nggak ada cerita orang tua. Ya enggak, kan bisa aja dengan orang tuanya, bisa aja. Dan damai, orang tuanya terima, anaknya terima gitu kan. Gimana? Kalau terpaksa. Enggak, kan ini asal ini kesepakatan. Kesepakatan. Ini kalau nggak sepakat nggak terjadi damai. Kalau nggak sepakat nggak terjadi damai. Ini sepakat, sama-sama mau, sama-sama ini bisa aja gitu kan, yang memperkosanya orang yang dia suka gitu kan, bisa aja, benar nggak? Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi, ya. Terus saya ini kayak ya udah katanya, alhamdulillah katanya gitu kan, ya. Gimana? Bukan saya memperlakukan perkosaan, bukan zina hukumnya, tapi dia harus taubat sama Allah tetap, ya. Tapi ini damai kita ane nikahin, gimana? Boleh nggak? Boleh, tapi itu hanya untuk menebus kesalahan, bukan buat menghapus dosa gitu kan, Ustaz? Enggak. Dosa sama Allah, taubat sama Allah. Kalau taubat dia taubat dengan sebenarnya taubat, dihapus nggak dosanya? Ya udah. Terus sekarang urusannya dengan manusia nih. Harusnya Dengan Allah udah selesai. Harusnya dihukum dulu. Dihukum kalau sampai kepada hakim. Kalau nggak sampai kepada hakim nggak. Berzina itu dosa sama manusia atau dosa sama Allah? Enggak, dosa sama manusia kalau diperkosa. Iya. Kalau tidak diperkosa, mau sama mau, dosanya sama Allah. Kalau sama Allah, kalau nggak sampai kepada hakim, selesai sama Allah, taubat sama Allah. Selesai sama Allah kalau nggak sampai kepada hakim. Tapi kalau sama hakim punya hak untuk menerapkan hukum Allah. Kalau nggak sampai kepada hakim, selesai, ya. Kan pernah dengar cerita ada orang yang berzina, lalu kata Nabi, ya udah pulang dulu. Nabi ya, kasih kesempatan dia taubat. Kalau dia mau taubat, dia mau kabur, udah selesai dah, ya. Hukuman untuk orang yang berzina, untuk orang lain, bukan untuk dia, bukan. Untuk orang lain jangan sampai ada yang niru, gitu kan. Jadi ya, ini
Saya mengatakan damai artinya mau sama mau. Kalau nggak mau ya nggak terjadi damai, gitu kan. Anaknya mau, ya, yang perkosa mau, gitu kan, keluarganya mau, ya udah damai dah, ya udah kita ini ya tutup kasusnya, udah selesai. Udah selesai. Adapun urusan dengan Allah, asalkan nggak sampai kepada hakim. Kalau sampai kepada hakim, hakim punya hak untuk menerapkan hukum Allah, punya kewajiban untuk menerapkan hukum Allah. Tapi kalau nggak sampai kepada hakim, tutup kasus. Ya. Kalau ada yang berzina gak usah ngomong-ngomong, usah, ya. Cukup taubat sama Allah, tapi jangan diulangin lagi. Namanya taubat kan berhenti, nggak ngulangin lagi. Kalau ngulangin lagi berarti bukan taubat namanya, ya. Jadi itu contoh damai kalau di perkosa tadi, ya. Anak-anaknya gimana? Jadi anak-anaknya. Loh, bukan anaknya, bukan. Kalau ada anak, kalau dari perkosaan itu terjadi anak, bukan anaknya. Bukan anak laki-laki, bukan. Nasabnya ke ibunya saja. Kalau nikahnya gimana, Ustaz? Nikahnya nggak apa-apa. Pakai walinya gimana tuh walinya? Walinya bapaknya. Gimana? Nikah di mana sih? Nikah anaknya. Anaknya wali hakim. Anaknya wali hakim. Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki-laki nggak ada masalah sama sekali. Kalau anaknya perempuan wali hakim karena dia nggak punya ayah, gitu kan. Itu contoh damai dalam jinayat, ya. Contoh damai dalam jinayat juga, ya. Ini kita belajar, ya. Perhatikan, pahamin hukumnya, pahamin proses hukumnya. Bukan jangan sampai dengar tapi nggak paham, gitu kan? Jadi bedakan antara hak Allah dengan hak manusia. Ada hak Allah, ada hak manusia, ya. Kalau memfitnah orang lain itu hak siapa? Hak manusia, ya. Berarti damainya sama manusia. Kalau hak Allah damainya sama Allah. Tapi hakim kalau tahu berhak untuk mewakili Allah, menerapkan hukum Allah. Tapi kalau nggak sampai kepada hakim, tutup kasusnya, nggak usah dibongkar-bongkar, ya. Allah udah tutupin, jangan dibongkar, gitu kan? Betapa banyak orang aibnya ditutupin sama Allah, benar nggak? Ya, kalau dibuka sama Allah dan muncul di muka jadi jerawat semua jadi, ya. Benar nggak? Ya, terlambat sholat, gitu kan, ya. Nggak ngaji, gitu kan, ya, jadi jerawat semua mukanya, jadi nggak berani orang keluar, gitu kan. Jadi kalau sama Allah, damainya sama Allah. Kalau sama manusia, damainya sama manusia, ya. Kalau berzina suka sama suka, damainya sama Allah. Tapi jangan diulangi lagi kalau udah damai sama Allah, ya. Ya Allah, aku berjanji nggak ulangi lagi. Udah selesai, ya. Selesai. Kalau sekarang ini gitu, di era sekarang wali hakim itu contohnya seperti apa, Ustaz? Wali pemburu. Orang yang berarti pemburu, orang yang misalnya yang boleh kan di sini tadi beda hak Allah dengan hak manusia. Apabila wali hakim tahu misalnya kesalahan kita itu berarti boleh menerapkan hak Allah, Ustaz. Berarti di sini tuh kalau sekarang tuh posisinya sebagai pemburu, ya, Ustaz. Kan pemburu mewakili pemerintah, pemerintah mewakili Allah, ya. Ini kadang-kadang yang berdusta, gitu kan, ya. Pemerintah mewakili Allah, berhak untuk menghukum rajam, berhak menghukum potong tangan, gitu kan. Pemerintah benar nggak? Mewakili Allah nggak? Mewakili Allah dalam menerapkan hukuman, ya. Makanya dulu di Maroko hakim itu namanya wakil Allah, ya. Wakil Allah karena dia potong tangan, gitu kan. Jadi karena dia berhak, rajam, gitu kan, ya. Jadi tapi kalau nggak sampai kepada hakim, selesaikan sama Allah taubat, ya. Nggak usah dibongkar-bongkar, ya. Jangan dibuka-buka aibnya, karena menutupin aib kita wajib kan nutupin aib. Wajib. Aib orang lain aja wajib ditutupin, apalagi aib sendiri, ya. Emang boleh bongkar-bongkar aib? Ustaz, saya sama suami saya, enggak usah dibongkar-bongkar. Jangan bilang saya sama suami, ya. Allah udah tutupin, enggak usah dibongkar-bongkar, ya. Ada betapa banyak artis, gitu kan, yang kita nggak tahu dia pernah bermasalah dengan istrinya, jadi tahu kita. Ngapain dia bongkar-bongkar? Ngapain dia bongkar-bongkar? Kita yang tadinya kayaknya adem ayem, gitu kan, ya.
rumah tangganya kayaknya biasa-biasa aja, bagus-bagus aja gitu kan. Loh, ternyata ada masalah. Ente bongkar aib. Ya? Bongkar aib orang lain aja berdosa. Apalagi bongkar aib sendiri, ya. As-suluh bil jinayat, contoh suluh dalam kasus kriminal. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, damai sama orangnya, karena itu hak manusia, ya. Mohon maaf, aneh udah ngejelekin itu di belakang, ya. Tapi harus diselesaikan sama manusianya. Kalau nggak diselesaikan sama manusianya, maka akan diselesaikan di akhirat nanti, dibayar dengan pahala kita nanti, ya. Jadi harus diselesaikan dengan manusianya. Mohon maaf, aneh udah jelekin itu di belakang, ya. Jadi yang ngejelek-jelekin saya di belakang harus minta maaf sama saya, gitu kan? Ya, Ustaz Yusuf itu berdosa, hukumnya harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Selesaikan sama yang bersangkutan. Kalau enggak nanti pahalanya buat saya nanti, ya. Ini saya walaupun ini ya, tapi untuk ilmu, supaya ilmu, ya. Jadi apapun yang nyakitin orang lain nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh diomongin di belakang, nggak boleh. Ya, karena kita berdosa wajib minta maaf sama yang bersangkutan. Ya, kata yang bersangkutan udah nggak apa-apa, ya. Ente udah terlanjur ngomongin saya, tapi tolong kasih tahu sama orang yang ente jelekin saya di depan dia bahwa apa yang ente katakan bohong. Itu namanya. Ya kalau dia minta begitu ya harus, ya. Jadi harus dibuktikan nama baiknya, ya. Jadi ya di grup-grup yang tadinya posting-posting gitu kan, ya, oh maaf apa yang saya bilang tentang si Anu gitu kan bohong semua. Apa yang saya bilang tentang Jokowi bohong semua. Gitu. Ya. Pernah nggak menyadari yang seperti itu? Ya. Kalau Pak Jokowi gimana sama pelakunya? Iya, sama orangnya lah. Ya. Sama orangnya lah. Bukan hak saya, bukan hak Allah juga untuk maafin, ya. Ya udah selesaikan kata Allah. Kalau enggak ya nanti pahala ente sama buat dia semua nantinya, ya. Asalkan dia beriman. Kalau dia nggak beriman ya percuma aja, ya. Ya kan kita nggak tahu dia beriman atau tidak, gitu kan. Bisa aja dia beriman, bisa aja dia benar-benar sholat, ya. Bisa aja gitu kan. Jadi ya nggak boleh ngomongin orang. Benar ataupun salah nggak boleh ngomongin kejelekan orang. Benar ataupun salah. Jangankan salah, benar pun nggak boleh. Dia mencuri, kita bilang, pencuri dia, bohong. Bukan bohong, tapi kita sudah berdosa sama dia. Ya, yang berhak mengatakan dia pencuri cuma hakim. Tok, dia terbukti mencuri. Gitu kan baru boleh, ya. Kalau kita bukan, nggak boleh kita ngomong. Kalau kita mau ngomong depan hakim, Pak Hakim dia mencuri, ada nyaksiin, gitu kan, baru boleh, ya. Tapi kepada orang yang nggak bisa menghukumnya, nggak boleh sama sekali kita ngomong. Dia koruptor, ya, hanya boleh di depan KPK ngomongnya. Kalau kepada orang yang tidak bisa menghukumnya, tidak boleh sama sekali. Ya, anak kecil mencuri sama orang tuanya, karena orang tuanya yang bisa menghukumnya. Jadi kalau sama saya jangan, saya nggak bisa menghukumnya, gitu kan? Itu damai sama manusia. Ya, dalam fil jinayah banyak sekali contoh-contohnya. Kathir jiddan, ya. Damai dalam munakahat pernikahan, ya. Contoh, ya. Siapa yang bisa nyontohkan damai dalam pernikahan? Ya, suami selingkuh itu apa sih artinya sih? Selingkuh itu apa artinya? Hah? Menikah lagi atau menjalin hubungan? Kalau menikah lagi? Kalau menikah lagi itu selingkuh bukan? Kalau dia menjalin hubungan dengan perempuan lain, dosanya sama Allah, hak Allah atau hak manusia? Hak Allah. Kalau hak istrinya dikasih nafkah, dilindungin, diurusin, diperlakukan dengan baik, itu hak istri. Tapi kalau menyakiti nyakitin di mana? Emang kalau dia nikah lagi sakit nggak dia? Sama aja.
Itu sakit yang biasa itu. Enggak, begini. Hak istri emang istri berhak memonopoli suaminya. Berhak nggak memonopoli suaminya? Enggak, berarti ya. Itu hak Allah. Taubat sama Allah, jangan lakukan lagi. Ya, nggak usah ngomong sama istri, perbaikin ya. Ente sama istri, gitu kan ya. Kalau nikah lagi, dosa sama siapa? Nggak ada dosa lagi, nggak ada dosa. Hak Allah nggak ada karena dia nggak bermaksiat ya. Hak istri juga tidak, tapi diperlakukan istri dengan baik. Ya, diperlakukan secara adil. Ya. Walaupun istrinya nggak tahu, asalkan dia berlaku adil kepada istrinya, hak istri dipenuhi semua. Hah? Begini. Saya bicara hukum Islam, bukan bicara hukum manusia. Istri wajib tahu suami nikah lagi atau tidak? Tidak. Yang penting dia dipenuhi, haknya adalah dinafkahi, dipenuhi kebutuhannya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin gitu kan, dipenuhi, dikasih hak-haknya, dia dikasih gitu kan ya. Ada nikah lagi enggak, beda lagi ya. Asalkan hak dia dipenuhi. Jangan sampai nanti gitu kan dia, kok kamu sering nggak pulang? Nah, ini baru masalah. Hak dia nggak dipenuhi berarti. Tapi kalau dia terus pulang terus gitu kan, yang seperti biasa, nggak beda sama sekali, nggak ada masalah. Cuma tergantung istri yang keduanya mau nggak jadi tinggal terus seperti itu. Itu kan? Enggak, kalau dia merelakan nggak masalah. Enggak, bisa aja. Enggak, kan bisa aja dapat ada perempuan yang mau merelakan, misalnya. Misalnya kan kata Ustaz tidak boleh menyakiti orang. Kalau misalnya nggak ngasih tahu istri pertamanya, istri pertamanya tahu, kita nggak bisa sih suaminya. Enggak. Itu bukan hak dia untuk mengatakan saya sakit, bukan. Karena dia menikah lagi. Enggak. Begini, dalam Islam ini jangan, ini kita belajar. Yang benar bukan yang apa dengan perasaan, bukan, ya. Istri bagi suaminya dalam Islam saya bicara hukum Islam. Istri bagi suaminya dalam Islam seperti anak. Di saat bapak punya anak lagi, apakah perlu minta izin sama anaknya pertama? Tidak, tapi di perlakuan yang sama. Dinafkahin semua, diayomin semua, diajarin semua, diberikan tempat tinggal semua, gitu kan, kasih makan semua. Itu dalam Islam. Tidak berhak anak pertama protes, kenapa punya anak yang kedua? Enggak berhak. Karena Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, bukan? Kalau Allah nggak ngizinkan nggak akan terjadi, gitu kan? Ya, berhak dia mengatakan saya sakit hati? Enggak. Ya. Tapi yang penting hak dia jangan dikurangin. Dia diperlakukan seperti anak, ya. Istri diperlakukan seperti istri. Ya, jangan dikurangin sama sekali, ya. Jadi kalau yang seperti tadi gitu kan ya, dia seperti biasa, nggak berubah sama sekali, dia datang ke rumah istrinya gitu kan, terus setiap hari dia pulang gitu kan. Istri yang kedua siang nggak seperti itu. Kalau dia nggak ridho, nggak adil namanya. Kalau dia nggak ridho, nggak adil. Tapi kalau ada yang ridho, ada nggak yang ridho seperti itu? Bisa ada terjadi. Bisa aja terjadi, ada. Ya, anak misalnya, satu dikasih makan, satu nggak dikasih makan, tapi dia ridho, nggak dikasih makan. Ya, Pak, bisa aja. Iya, bisa aja terjadi. Kata anaknya, Pak, saya udah punya penghasilan. Kamu nggak usah pikirkan Pak saya gitu kan, kasih adik-adik saya aja dah. Boleh nggak? Boleh. Ridho. Ya, tapi kalau dia nggak dikasih makan, padahal dia masih berhak dapat nafkah, nggak boleh bapaknya, ya. Tetap dikasih makan walaupun dia kaya sekalipun, ya. Ustaz, aku balik lagi ya. Mas, misalnya ini istri pertama nggak tahu, terus istri kedua juga nggak tahu, tapi kan biasanya bohong ya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bohong itu kalau mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu istrinya nanya, kamu punya istri lagi nggak? Oh enggak, bohong. Kan tapi kan Kalau ngomong gitu kan, menyembunyikan nggak apa-apa. Kan menyembunyikan aib aja wajib kita. Enggak. Kan kita nggak ngomong. Dosa itu adalah kalau berkata tidak sesuai dengan kenyataan, ya, melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, gitu kan, ya. Kalau nggak ditanya sama sekali, bohong nggak? Sebelumnya saya ini kan, ya,
Kalau saya nikah 2 tapi semua tahu. Ya. Saya hari ini pindah dari istri pertama ke istri kedua, nanti pulangnya ke istri kedua. Ya. Jadi dan aman-aman saya juga nggak pernah satu kali pun istri saya yang pertama mengatakan kenapa nikah lagi, nggak pernah. Sekalipun, ya. Sekalipun, ya. Ya. Karena saya berjalan seperti biasa, normal, uangnya nggak saya kurangin sama sekali. Ya, semua dapat tempat semua dapat kendaraan semua. Ya, saya nggak rubah sama sekali seperti semula. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ya, justru malah sampai sekarang semakin sayang sama saya. Lu kenapa? Terbukti ternyata bisa. Ya, terbukti ternyata bisa nggak berubah sama sekali. Ya. Nah itu jangan sampai ngirain saya seperti itu, bukan. Kalau ada yang seperti itu, ya ada kasus seorang konsultasi ke saya. Dia di Cibubur, dia menikah lagi, ya. Ini kita bukan bahas poligami sebenarnya, ya, tapi nanti ada di bab nikah, ya. Lalu dia punya istri lagi, istrinya rela tidak ditidurin di rumahnya. Yang penting dia dikasih nafkah lahir, ya, diperhatikan, gitu kan, walaupun dengan WA, gitu kan. Kalau dia sempat mampir-mampir, gitu kan. Dan istri pertama nggak berubah sama sekali. Sama sekali dia menyaksikan suaminya pulang terus, gitu kan. Kalau berjalan seperti itu nggak ada masalah, ya. Tapi Ustaz bohong. Kalau ditanya dan inti bohong, itu yang dosa, ya. Kalau ditanya kamu punya istri lagi, gitu kan. Oh enggak, bohong namanya. Itu berdosa hukumnya, ya. Berdosa, ya. Kamu kemana hari ini? Ya enggak, saya kan ngajar, gitu kan, ya. Ya, padahal dia pulang ke orang lain, ya, itu berdosa hukumnya, bohong, ya, itu bohong. Tapi kalau nggak ditanya sama sekali, misalnya berjalan normal seperti biasa, gitu kan, ya, maka nggak ada bohongnya, ya, nggak ada bohongnya. Jadi untuk suami poligami tadi saya bicara tentang ini, suluh damai. Ternyata istri dia nikah lagi, ketahuan poligami, damai, ya udah. Kita damai aja, ya. Saya harus menerapkan aturan adil, gitu kan, ya. Kamu nggak akan saya ceraikan, hak kamu nggak akan saya kurangin, gitu kan, ya. Rumah kamu tetap untuk rumah kamu, gitu kan. Kendaraan kamu tetap kendaraan kamu, dan terjadi damai, alhamdulillah selesai. Ya. Yang nggak boleh adalah, ya, saya mau damai tapi ceraikan istri yang kedua, karena itu adalah mengharamkan yang halal. Itu yang nggak boleh. Mengharamkan yang halal, kan halal buat dia nikah lagi. Boleh nggak suami laki-laki nikah lagi? Boleh. Enggak. Nggak boleh, ya. Mengingkarin poligami bisa murtad. Karena ada dalam Quran. Quran mengatakan faqihu ma tabalakum, nikahilah yang kalian sukai dari perempuan 2, 3, 4. Kalau kalian takut bisa adil, satu saja, mau punya suami penakut atau tidak. Mau punya suami penakut semua mana? Oke, kita lanjutkan. Saya izin nikah lagi itu 2014. 2019 baru nikah lagi, ya. Sejak 2014 saya udah izin minta nikah lagi. Karena istri saya nggak bisa melahirkan lagi, saya mau punya anak lagi. Ya, dan diizinkan, ya udah nggak apa-apa, asalkan memang bisa punya anak lagi. Punya 2 lagi, tambah. Ya, ya. Dan berjalan normal seperti biasa, nggak ada yang berkurang sama sekali. Hah? Iya, bawahnya kenapa Kak dibawa ke sini? Iya. Siapa? Kan anak kalau dari istri yang kedua sering saya ajak ke Didi. Sering dulu Ustaz ke RT saya. Jadi saya main sama Iya. Oh ya. Ternyata nggak sesulit apa yang diperkirakan orang, ya. Berjalan normal seperti biasa, ya. Dan saya mendapati dari istri pertama lebih baik daripada yang dulu, ya.
Karena dia merasa perempuan itu ternyata nggak bisa punya saingan. Ya, kalau punya saingan dia akan all out. Ya. Yes. Benar nggak? Benar. Ternyata itu salah satu hikmah poligami. Ya. Karena perempuan nggak boleh monopoli. Kalau monopoli asal-asalan dia. Ya. Tapi kalau nah itu contoh damai dalam pernikahan ya. Jadi misalnya suami ketahuan nikah lagi, ya udah damai ya. Damai gini sepakatin baik-baik, selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka boleh. Ya nggak boleh misalnya kata istri saya damai, tapi kamu ceraikan istri yang kedua, itu nggak boleh. Karena mengharamkan yang halal, gitu kan? Nggak boleh. Ustaz, kalau terbaliknya damai tapi harus selain, maksudnya istri pertama ini tidak diserahin gitu. Kalau suaminya mau nikah lagi. Itu namanya mengharamkan yang halal kan? Oh, itu juga termasuk. Mengharamkan yang halal nggak itu minta ceraikan? Ya. Mengharamkan yang halal gitu kan, halal nikah. Kok itu mau lepas? Ini dalam Islam itu bukan cacat yang mengharuskan istri minta cerai. Kecuali kalau suaminya nggak adil, dia nggak nafkahi. Kan banyak yang ngabaikan istri pertama, benar nggak? Yang tidak ini mengayomi istri pertama, hak-haknya dikurangin, gitu kan, mulai tidak datang. Nah itu baru. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Itu contoh damai dalam pernikahan. Ya, contoh damai dalam pernikahan juga misalnya, gitu kan ya. Saat laki-laki mau nikah dengan seorang istri, dengan seorang perempuan, dia mengatakan saya siap menikah dengan kamu, tapi harus punya rumah dulu. Boleh. Kan hak dia udah pada rumah gitu kan. Harus punya rumah dulu ya, ada kendaraan misalnya gitu kan ya, supaya nggak naik Gojek gitu kan ya. Emang naik Gojek boleh. Ya, berduaan ya. Nah, dan saya dikasih nafkah yang cukup minimal sekian juta gitu kan boleh. Itu termasuk damai. Termasuk damai ya. Dengan syarat misalnya dengan syarat gitu kan ya, kamu perlakukan saya dengan baik, damai juga ya. Kan itu damai. Yang perlakukan dengan baik ya, jangan marah gitu kan. Kecuali kalau saya melanggar hukum baru gitu kan. Nah, itu termasuk damai juga ya. Jadi pakai syarat-syarat itu kan, makanya ada istilahnya kesepakatan sebelum nikah ya. Oke, itu damai dalam pernikahan ya, banyak contohnya ya. Damai dalam muamalah apa? Banyak, hutang ya. Ente hutang sama saya, iya, tapi saya lupa berapa gitu kan. Ya udah gimana kalau 1 juta aja gitu kan. Bisa aja. Kan itu damai juga, bisa aja orang lupa. Oh iya, ane punya hutang sama ente, tapi ane lupa berapa ya. Udah 1 juta aja gimana? Ya, atau ane ganti dengan aku ini aja dah hutangnya, boleh nggak? Ya kalau dia mau nggak masalah juga. Ya, ane lupa hutangnya, tapi ane ganti dengan handphone saja dah. Ya, gimana? Ya. Kalau minta nggak dibayar, Ustaz? Hah? Minta nggak dibayar juga asal juga, Ustaz. Apanya? Nah, misal yang diutangi nggak usah apa-apa, nggak usah bayar. Boleh juga, boleh. Nanti ada namanya di sini, membebaskan hutang, ya. Oke, as-sulhu ma'al iqrar fil amwal, ya. Wa yasihu as-sulhu ma'al iqrar, ya. Dan sah damai ma'al iqrar. Iqrar itu apa? Pengakuan dalam harta. Jadi dalam harta ada pengakuan dulu baru bisa damai. Kalau nggak ada pengakuan nggak bisa damai. Ente punya harta kemana? Nggak ada, nggak bisa damai kalau udah dibilang nggak ada. Kalau bilang, oh iya saya punya hutang, tapi ada lupa berapa hutangnya, ini baru bisa damai. Kalau dia nggak ngakuin gimana mau? Ya pokoknya kita damai, hutang kamu sekian. Nah, Andi nggak punya hutang sama ente katanya, ya nggak bisa. Harus ikrar dulu, ikrar dia ngakuin dulu, gitu kan? Ya, misalnya gitu kan, harus ngakuin dulu gitu kan. Ente beli barang saya kemarin, ya ente belum bayar. Oh iya, ente beli barang ente. Tapi ingat aneh udah bayar gitu kan. Enggak, ente belum. Oh ya udah dah, nggak apa-apa. Berapa? Nah, boleh damai. Dia ngakuin dia beli, dia ngakuin belum bayar gitu kan ya. Tapi lupa belum bayarnya berapa gitu kan. Maka disepakati. Jadi harus ikrar dulu. Kan artinya nggak boleh orang dipaksa sesuatu kewajiban tanpa dia mengakui ada kewajiban.
Harus ada bukti, dia ada kewajiban, baru bisa dibebankan kewajiban, ya. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrar, ya. Ini dalil tentang iqrar, ya. Wasulhu khairun, ya, tentang damai. Wasulhu khairun, damai itu adalah baik, ya. Ini di surah An-Nisa ayat 128. Ada nggak di situ? Ada. Wasulhu khairun, ya. Ini ayat terkait dengan damai apa ini? Damai suami istri, ya. Coba lihat di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 128. Ini damai suami istri nih, ya. Ini wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Jika wanita khawatir suaminya melakukan nusyuz au i'radan atau berbalik. Inilah selingkuh. Inilah nikah lagi, ya. Ini jangan-jangan punya istri lagi dia nih, ya. Jangan-jangan dia punya istri lagi di luar, ya. Kayaknya nih kayaknya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya ayyusliha bainahuma sulhan. Bikin perdamaian, ya. Mas, kamu nikah lagi nggak apa-apa. Tapi ya bikin kesepakatan supaya hak saya jangan dikurangi. Supaya saya mendapatkan hak saya untuk mendapatkan nafkah lahir batin. Ya, dapat perlindungan, dapat pengayoman gitu kan, perhatian gitu kan, ya. Jadi itu ini terkait dengan suami selingkuh tadi, suami nikah lagi tadi, ya. Ini nikah lagi. Ini terjadi pada Rasulullah. Pada Rasulullah, istrinya Rasulullah merelakan, ya udah enggak apa-apa. Tapi aku jangan diceraikan. Istri Rasulullah, yang terjadi pada istri Rasulullah. Ya. Jadi istri Rasulullah mendapati Rasulullah sepertinya tidak suka lagi sama dia, udah berpaling dari Rasulullah gitu, dari dia gitu kan. Langsung dia berdamai, ya udah ya Rasulullah enggak apa-apa. Ya, tapi aku jangan diceraikan, gitu kan? Ya, aku maunya tetap jadi istrinya Rasulullah, gitu kan? Ya, hak saya berikan kepada Aisyah, gitu kan? Ini Rasulullah, ya. Fala junaha alaihim ayyusliha bainahuma sulhan. Maka tidak ada dosa kalau mereka berdua berdamai, ya. Wasulhu khairun, berdamai lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Apa arti uhdiratil anfusus syuhha? Setiap jiwa secara naluri tidak suka melepaskan haknya. Ya, dia mau suaminya sama dia terus. Itu udah naluri manusia. Dia mau monopoli gitu kan, ya. Pokoknya aku nggak mau, pokoknya kamu tetap sama saya aja. Ya, tetap ngasih nafkahnya sama saya aja. Uang kamu buat saya aja. Pasti seperti itu. Ya, itu Quran yang bilang wa uhdiratil anfusus syuhha, ya. Dan setiap jiwa syuh itu apa? Bakhil, nggak mau ngasih ke orang lain, ya. Nggak mau ngasih suaminya ke orang lain, nggak mau ngasih uang suaminya ke orang lain, itu fitrah. Wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu, tapi kalau kalian berbuat baik, suami nikah lagi berbuat baik bukan? Berbuat baik, betapa banyak perempuan nggak punya suami, benar nggak? Ya. Ini Quran yang bilang, bukan saya, bukan. Ya, ini kasusnya ini ayat tentang suami nikah lagi, ya, terjadi pada Rasulullah sendiri. Wa in tuhsinu, kalau kalian berbuat baik bukan kalau suami nikah lagi. Berbuat baik, ya, harusnya disupport gitu kan, ya, perhatikan, ya, kasih uang yang cukup, kasih rumah gitu kan, kasih mobil gitu kan, ya, harusnya kayak gitu kan, berbuat baik. Kalau kita yang nyuruh suami kayak gitu, kita dapat pahala. Ya. Mas, ini kalung bagus buat istri muda kamu, gitu kan? Pasti dibeliin 2, nggak akan dibeliin 1. Kalau Mas beliin buat saya, suami bisa mikir lama. Tapi kalau beliin buat dia, istri saya ini hebat, mikirin orang lain. Saya beliin 2, ya. Ya. Itulah laki-laki, ya. Jadi kalau mau minta sesuatu, jangan minta untuk kita, minta untuk orang. Pasti dikasih sama dia, ya. Pasti dikasih, ya. Dia nggak akan beli 1, beli 2 pasti, ya. Itulah laki-laki harusnya seperti itu, ya. Jadi nggak capek-capek kalau minta sama saya, buat saya lama suami mikirnya, ya. Tapi kalau buat orang lain, subhanallah hatinya, ya. Perempuan itu dicintain karena hatinya yang bagus, ya. Benar, ya. Hati yang bagus. Nah, ini potensi itu menunjukkan hati yang bagus, ya.
Ini Quran yang berbicara, bukan saya, bukan. Wa in tuhsinu, kalau kalian berbuat baik, wa tattaqu, takut sama Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah enggak akan lalai dengan apa yang kalian lakukan. Allah Maha tahu, Allah balas semua, ya. Allah balas. Ini ya, kalau orang-orang di jalanan menolak poligami ya wajar lah. Tapi kalau kita yang belajar enggak, ya. Ya, kita harus pikirkan bahwa itu adalah syariat Allah, ya. Dan ada hikmahnya, banyak hikmahnya, sangat banyak sekali, ya, yang kita nggak tahu, ya. Nah, silakan. Misalnya di perjanjian pranikah mau boleh nikah lagi. Itu yang nggak boleh. Kan itu mengharamkan yang halal. Kan nggak boleh mengharam, selama tidak mengharamkan yang halal. Ya, nggak mengharamkan yang halal nggak boleh, itu kan halal. Ya, boleh perjanjiannya. Tidak boleh suami menikah lagi kecuali jika memenuhi syarat, baru boleh. Kalau tidak boleh menikah lagi sama sekali, itu mengharamkan yang halal namanya. Ya, boleh tapi jika memenuhi syarat, ya. Jadi suami tidak boleh menikah lagi kecuali memenuhi syarat untuk menikah lagi, baru boleh, ya. Karena mengharamkan yang halal nggak boleh hukumnya, bisa kafir hukumnya, ya. Iya benar, bisa kafir hukumnya, murtad karena mengingkari ayat Quran. Satu ayat kita ingkari, mengingkari Quran, mengingkari Allah sebagai yang mengatakannya, gitu kan, ya. Mengingkari Allah, murtad hukumnya. Tapi Ustaz, poligami itu nikah sama janda, gitu kan, siapa yang bilang? Ya, Quran mengatakan fankihu ma taba lakum, nikahilah yang kalian sukai, mau janda mau gadis, gitu kan, yang kalian sukai, gitu kan. Oke, kita lanjut dulu lah, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi sabda Rasulullah, as-sulhu jaizun bainal muslimin, berdamai boleh antara orang Islam, illa sulhan, kecuali perdamaian harrama halalan, mengharamkan yang halal. Itu yang enggak boleh, mengharamkan yang halal enggak boleh. Au ahalla haraman, menghalalkan yang haram enggak boleh. Wal muslimun ala syurutihim, orang muslim sesuai syarat antara mereka, kesepakatan antara mereka, perdamaian antara mereka. Illa syartan, kecuali syarat harrama halalan, mengharamkan yang halal enggak boleh. Ya. Dengan syarat kamu boleh nikahin saya dengan syarat tidak berpoligami, enggak boleh, mengharamkan yang halal namanya. Ya. Tapi kalau tidak boleh poligami kecuali memenuhi syarat, boleh, ya. Au ahalla haraman, atau menghalalkan yang haram, ya. Atau ya dengan syarat itu namanya tidak berpoligami kecuali ya saya tahu, boleh. Saya tahu, ya, boleh, ya. Tapi kalau tidak boleh poligami, enggak boleh, ya, mengharamkan yang halal enggak boleh. Rawahu Tirmidzi min hadithi Amr bin Auf al-Muzani wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih, ya. Tayyib wa yasihu sulhu ma'al iqrar, itu dalil tentang sulh, ya, damai. Fil amwal, terkait dengan harta, ya, karena ini bab muamalah terkait dengan harta, ya. Kalau terkait dengan pernikahan tadi sudah saya sebutkan, wa ma afdha ilaiha, dan apa yang membawa kepada perdamaian, ya. Wa huwa dau'an, ada dua macam damai, ibra'un membebaskan, wa mu'awadhatun mengganti, ya. Damai ada dua, ibra'un membebaskan, ya. Ya udah, Anda bebasin hutangnya, tidak, enggak usah bayar lagi dah. Ibra'un. Wa mu'awadhah mengganti, ya. Ya udah, hutang ente bayar pakai aqua ini aja gantinya, gitu kan? Boleh, ya. Fal ibra iktisaruhu min haqqihi ala ba'dih, ya. Ibra adalah ya cukup mencukupkan dari haknya sebagian. Ya udah, bayar setengah aja, gitu kan, ya. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, tapi enggak boleh pakai syarat, ya. Bebaskan tidak pakai syarat, ya. Wal mu'awadhah, adapun mengganti, uduluhu an haqqihi ila ghairihi, yaitu berpindah, udul berpindah, ya, dari haknya kepada yang lain. Ya udah, hutang ente bayar pakai aqua, dari hutang uang diganti aqua, gitu kan, ya. Wa yajri alaihi hukmul bai', dan dihukumin sama dengan hukum jual beli, ya. Berarti ini aqua dibayar dengan senilai hutangnya, gitu kan, jual beli, ya.
yajuzu lil insan, dan boleh bagi manusia ayyushri'a raushanan, membuat raushan. Raushan itu talang air. Talang air. Di sini coba dari sebelah sini. Janahan wa huwa imtidad juz'in min as-saqfi fawqa al-jidar kharijan anhu ila at-tariq. Ya, talang air, ya. Talang air untuk nampung air, untuk jatuhkan air ke bawah. Talang atau talang air? Talang air. Hah? Bihaitsu la yatadarrar al-marru bihi. Syaratnya jangan ada orang yang terganggu, ya. Kita bikin talang, tapi nimpa rumah orang nggak boleh, ya. Ini rumah kita nih. Ini rumah kita, ya. Ini rumah tetangga. Ini air turun ke sini, ya, lalu kena masuk ke rumah ini. Dosa hukumnya, ya, kan bukan aneh yang ngalirin airnya. Dan itu airnya dari air hujan. Tapi yang ente buat ini berakibat mudarat buat orang lain. Atau, gitu kan? Ini nggak masuk ke rumah ini, turun ke bawah ini, dan ini adalah jalan umum, nggak boleh juga. Iya kan, orang kena hujan itu. Hah? Cari buang yang lain. Yang penting bihaitsu di sini la yatadarrar al-mar'u bihi, orang yang lewat tidak kena mudaratnya. Kan kalau air lewat dari talang itu kan deras nggak? Nggak ada dengan air hujan turun gini-gini aja, nggak. Ya, ini kan ditampung dari genteng lalu turun. Ya, ada talangnya tadi. Ya. Jadi kalau dari talang bukan air hujan. Kalau air hujan ya dia bebas, hujan mau kemana aja, ya. Tapi kalau dia berakibat jatuh ke sini ada talangnya dan di sini sehingga deres ke sini gitu kan, ya. Akibat kita taruh talang tadi itu di jalan yang dilalui orang, maka dosa hukumnya. Ya, intinya nggak boleh kita ganggu siapapun. Ya, ada yang terganggu berhak dia komplain. Ada yang terganggu berhak dia komplain. Ya, kalau mau mengadakan pernikahan jangan di tengah jalan. Karena ada yang terganggu nggak? Pasti ada. Ente mau didoakan sakinah mawaddah warahmah tapi banyak dikutuk orang jadinya, ya. Gimana mau jadi sakinah mawaddah warahmah kalau dikutuk orang? Hada yadullu ala anna al-Islam la yujizu idrar al-akharin. Islam tidak membolehkan kita menimpakan mudarat kepada siapapun, ya. Wala yajuzu fi darbil mushtarak illa bi idzni syuraka, ya. Enggak boleh kita menggunakan jalan umum kecuali diizinkan oleh semua yang menggunakan, ya. Jadi enggak boleh kita menggunakan jalan umum dan ad-dar al-mushtarak, ya, illa bi idzni syuraka, kecuali dengan izin semua, ya. Jadi kalau kita mau mengadakan acara nutup jalan, harus orang sekitar situ mengizinkan semua, ya. Karena nggak boleh kita nimpakan mudarat kepada siapapun. Wa yajuzu taqdim al-bab fi darbil mushtarak, ya. Di jalan umum, ya, rumah kita boleh agak maju, bukan maju ke depan, maju ke dalam, ya. Wala yajuzu ta'khiruhu, nggak boleh maju ke depan, ya, melebihi jalan illa bi idzni syuraka, kecuali orang lain mengizinkan, ya, izin orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Jadi itu Islam, ya, la yujiz, ya. Jalan umum nggak boleh ditutup sama sekali, nggak boleh kita gunakan kecuali diizinkan oleh pengguna jalan, ya. Tayyib, hal gunaka soalun, ada pertanyaan? Nah, berarti kalau misalkan bikin rumah, dia kan ada tanahnya, dia di tanah. Terus kalau bikin rumah berarti harus dilebihin untuk air yang itunya, iya, jangan sampai ke rumah orang. rumah orang. Jadi intinya harus turunnya di tanahnya dia
Iya. Turunnya di tanah dia sendiri ya. Jangan ada yang terganggu dengan rumah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.